Pejuang salah satu yang semakin digalakkan adalah penyemprotan disinfektan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita ya. Nah, salah satu video yang sempat viral di Instagram, ini bener-bener heboh banget ya waktu itu ya. Mobil water cannon milik polisi yang memang diperbantukan khusus untuk penyemprotan disinfektan. Selain itu ada juga petugas pemadam kebakaran yang juga diterjunkan untuk melakukan penyemprotan. Untuk memutus mata rantai corona, petugas damkar di seluruh Indonesia terus bergerak menyemprotkan cairan disinfektan. Penyemprotan ini dilakukan di jalan protokol, fasilitas publik, tempat ibadah, hingga ke lingkungan rumah warga. Cairan disinfektan mengandung senyawa kimia yang berfungsi membunuh kuman atau virus pada benda mati, sehingga tidak dianjurkan penggunaannya pada permukaan kulit. Penggunaan disinfektan juga harus berhati-hati agar tidak iritasi ya. Untuk itulah, para petugas damkar melengkapi diri dengan seragam sebagai pelindung. Hampir setiap hari, unit damkar tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Jawa Timur, bahkan di Jawa Barat, mengerahkan sejumlah truk pemadam agar dapat membawa bertonton cairan disinfektan. Nah, kalau ada penyemprotan disinfektan, jangan sampai kayak yang begini nih ya. Soalnya nih, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, disinfektan ini tidak dianjurkan sebenarnya pada makhluk hidup, apalagi pada tubuh manusia. Hal ini dikarenakan kandungan cairan kimia pada disinfektan ini berisiko menyebabkan iritasi jika terkena kulit dan juga selaput lendir, seperti mulut dan juga mata. Penggunaan bilik disinfektan yang sempat ramai pun kini dikaji ulang setelah WHO justru melarang masyarakat menggunakannya. Padahal tujuan awal penggunaan bilik ini diyakini mampu membunuh virus yang menempel pada seluruh tubuh. Sejalan dengan WHO, tim pakar gugus penanganan COVID-19 juga tidak menganjurkan penggunaan bilik disinfektan. Disinfektan dengan ruang chamber atau penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit, mulut, dan mata, menimbulkan iritasi. Walau sudah ada himbauan dari WHO, sejumlah lokasi masih menggunakan bilik disinfektan sebelum memasuki gedung atau fasilitas umum. Beberapa memodifikasi dengan mengganti disinfektan dengan cairan antiseptik yang lebih aman. Penyebaran COVID-19 juga menjadi hal yang diantisipasi oleh kepala daerah. Ini salah satunya dari para pemudik ya. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong Rina Ahlan, seorang kepala desa di Garut, Jawa Barat, ini yang membuat gebrakan dengan mendatangi satu persatu rumah warga. Bersama Kepala Puskesmas dan Polsek setempat, setiap rumah warga didatangi. Rina sosialisasikan pola hidup sehat, seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, serta menyemprot lingkungan rumah warga dengan disinfektan. Langkah ini dilakukan karena banyak warga yang mudik pulang kampung selepas bekerja di kota-kota besar yang terdampak virus corona, seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bandung. Meski anggaran dana desa belum turun, pihak desa sengaja menggulirkan dana talangan untuk membeli sedikitnya 2.500 masker, kemudian sabun cuci tangan, dan juga hand sanitizer. Alkes ini kemudian diberikan pula kepada seluruh RT dan RW yang berkumpul dengan berjarak 1 meter di kantor desa untuk kemudian dibagikan kepada seluruh rumah dan juga warga di desa itu. Untuk hari ini saya membagikan spanduk buat tiap RT, masker buat tiap rumah-rumah, terus yang keempat ada hand sanitizer, terus yang kelima ada alat-alat untuk penyemprotan. Tak hanya itu, di setiap rumah RT dan RW pun dipasang spanduk berisikan himbauan untuk mencegah COVID-19. Langkah ini diapresiasi positif oleh warga. Perasaan Bapak sama masker agak lumayan ya, nggak begitu ketakutan gitu. Dikarenakan anak-anak juga nggak bisa keluar. Di rumah aja mainnya, terkecuali ada kepentingan yang lain, itu juga pakai masker. Pejuang kerjasama semua pihak memang jadi penting banget untuk memerangi corona. Pemimpin daerah dan warganya harus bahu-membahu agar wabah ini tidak semakin meluas.
Arti kata saling membantu itu sangat luas. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta agar tidak ada lagi warga yang menolak pemakaman jenazah COVID-19 di daerahnya. Ulama pun sudah berfatwa bahwa mengurus jenazah itu wajib hukumnya. Sementara menolak jenazah itu dosa. Karena itu, saya berharap kejadian di Ungaran ini adalah yang terakhir kali. Jangan ada lagi penolakan jenazah. Apalagi seorang perawat yang seharusnya kita hormati atas jasanya sebagai pahlawan kemanusiaan. Dia adalah seorang pejuang karena berani mengambil risiko besar dengan merawat pasien COVID-19. Padahal ia tahu Virus corona bisa menimpa siapa saja, tidak memandang kasta, tidak memandang ras, agama, dan juga suku. Pemerintah berjanji memastikan seluruh prosedur pemakaman jenazah seaman mungkin. Selain itu, untuk alasan kesehatan, jenazah juga harus segera dimakamkan untuk mencegah risiko penularan. Kita memberi hormat dan penghargaan kepada seluruh tenaga medis dimanapun berada. Sebanyak 1.200 potong baju hazmat dan 12.500 saset vitamin dikemas dalam sejumlah kardus. Ini merupakan sumbangan dari putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengantar langsung sumbangan tersebut ke Balai Kota. Bantuan ini lalu diterima oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Solo untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Gerakan sosial memerangi wabah COVID-19 ini bukan pertama kali ia lakukan. Sebelumnya, Gibran sudah membagikan APD, hand sanitizer, dan juga melakukan penyemprotan disinfektan. Langkah ini dilakukan untuk meringankan pekerjaan tim medis di garda terdepan agar pasien corona tidak bertambah banyak. Terima kasih sekali ini Pak Yani sudah diterima, semoga bisa bermanfaat. Semoga ini juga dijadikan alat perang untuk para tenaga medis yang ada di lapangan ini. Dan juga saya terima kasih sekali untuk Pemkot Solo yang sudah sangat sigap dalam menangani bencana musibah virus corona ini di Solo. APD atau baju hazmat kini tengah langka di pasaran. Padahal baju ini sangat dibutuhkan. Tidak hanya bagi tim medis di rumah sakit, tapi juga tim di pusat karantina, puskesmas, hingga petugas pemakaman. Membantu mengatasi virus corona di Kota Surakarta. Ini sangat berarti bagi teman-teman terutama yang di ujung tombak dalam melawan COVID di Kota Surakarta. Mudah-mudahan Tuhan beserta kita semua. Pemerintah Kota Solo membuka diri menerima donasi dalam bentuk apapun. Masyarakat yang mampu diimbau ikut serta saat proses penanganan COVID-19 ini. Bantuan bisa diserahkan langsung ke warga terdampak ataupun melalui rumah sakit dan juga tim gugus tugas. Termasuk dengan mengajarkan anak yang sekolah dari rumah ya, karena banyak juga yang mulai stres. Nah, sudah kelamaan katanya ya. Informasinya usai jeda.